Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Roy Guru SD. Seperti biasa, saya akan membagikan soal dan kunci jawabannya. Di video kali ini, saya akan membagikan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Nah, mata pelajaran tema 5, subtema 1, 2, dan 3. Kelas 5 sekolah dasar. Oke, lanjut yang nomor 1. Berikut nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda kecuali A. Persatuan, B. Rela berkorban, C. Radikalisme, D. Cinta tanah air. Nah, jawaban tepat adalah kecuali. Ya, jawabannya adalah C. Radikalisme. Ini merupakan yang bukan atau kecuali dari peristiwa Sumpah Pemuda. Lanjut, yang nomor 2. Salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah A. Timbulnya konflik, B. Perpecahan, C. Kehidupan yang serasi dan selaras, D. Tumbuhnya sikap individualisme. Nah, yang tepat adalah, ya jawabannya adalah C. Kehidupan yang serasi dan selaras. Ini merupakan salah satu manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nomor 3. Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia. A. Praktik KKN, B. Kesenjangan ekonomi, C. Isu dan sara, D. Arus globalisasi. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, arus globalisasi. Jawabannya D. Nomor 4. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia? A. Perjuangan dan pengorbanan, B. Peperangan, C. Balas dendam, D. Amarah dan penjajahan. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, perjuangan dan pengorbanan. Ini merupakan nilai-nilai dari persatuan dan kesatuan. Nomor 5. Berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kecuali A. Toleransi, B. Membedakan teman, C. Gotong royong, D. Tolong menolong. Nah, jawaban tepat adalah ya, kecuali, yaitu B. Membedakan teman. Lanjut yang nomor 6. Ide utama dari sebuah paragraf juga disebut A. Pikiran paragraf, B. Pikiran pokok, C. Pikiran penulis, D. Ide paragraf. Jawaban tepat adalah ya, pikiran pokok. B. Lanjut nomor 7. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Pertanyaannya, ide pokok dari paragraf di bawah ini adalah, maksudnya paragraf di atas. A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. B. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. C. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Dan D. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang tepat adalah ya, ide pokoknya adalah A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Lanjut nomor 8. Cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. B. Meringkas terlebih dahulu untuk menentukan pokok pikiran. Yang C. Membaca keseluruhan bacaan baru menentukan kesimpulan. D. Disesuaikan dengan judul bacaan. Nah, jawaban tepat adalah ya, A. Menandai kalimat akhir, awal, akhir, dan kalimat awal dalam kalimat akhir paragraf. Ini merupakan cara menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Lanjut nomor 9. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton.
hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokok dalam paragraf disebut adalah A. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Yang B. Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Yang C. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Yang D. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya, jawaban yang tepat adalah ya, D. Ini merupakan dari ide pokok paragraf di atas. Lanjut, nomor 10. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak tahun dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian dan perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Informasi apa yang diperoleh dari paragraf di atas? A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Yang B. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Yang C. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Yang D. Lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Yang tepat adalah ya, jawabannya adalah A. Ini merupakan informasi dari paragraf di atas. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Lanjut, nomor 11. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut A. Agraris, B. Maritim, C. Wawasan Nusantara, D. Perairan. Nah, jawaban tepat adalah ya, jawabannya adalah B. Maritim. Lanjut, 12. Sebutkan benua yang mengapit Indonesia. A. Benua Eropa dan benua Asia. B. Benua Eropa dan benua Australia. C. Benua Australia dan benua Asia. D. Benua Australia dan benua Eropa. Jawaban tepat adalah ya, jawabannya jelas. C. Benua Australia dan benua Asia. Kalau A, B, D salah. Karena ada benua Eropa ini bukan. Nomor 13. Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, D. Brunei Darussalam. Jawaban tepat adalah ya, Malaysia. Jawabannya C. Lanjut, nomor 14. Yang bukan merupakan komponen dari peta adalah A. Judul peta, B. Daftar isi, C. Skala peta, D. Arah mata angin. Ya, jawabannya adalah B. Daftar isi. Ini merupakan yang bukan dari komponen dari peta. Nomor 15. Merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut. Disebut A. Gunung, B. Penggunungan, C. Dataran tinggi, D. Dataran rendah. Jawaban tepat adalah ya, jawabannya A. Gunung. Nomor 16. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawaban yang tepat adalah ya, ekosistem, C. Nomor 17. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya ya kecuali A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, D. Predator.
Ya, jawaban tepat adalah kecuali. Jawabannya D, predator. Lanjut, nomor 18. Berikut yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah, nah, A. Unta, B. Burung kalkun, C. Gajah, D. Singa. Jawabannya adalah, ya, A. Unta. Ini merupakan hewan yang ada di ekosistem gurun atau di padang pasir. Lanjut, nomor 19. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, D. Spora. Jawaban tepat adalah, ya, herbivora. Ini merupakan hewan pemakan tumbuhan. Lanjut, nomor 20. Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Konsumen ini lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah sebuah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan adalah A. Ekosistem, B. Habitat, C. Jaring-jaring makanan, D. Rantai makanan. Jawabannya adalah, ya, D. Rantai makanan. Nah, ini nanti videonya dijeda dulu dibaca. Dan ini jawaban yang tepat. Kita lanjut lagi bagian 2, bagian esai. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah, ya, jawabannya adalah terwujudnya kehidupan serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. 2. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Dapat mengatasi seluruh perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Ini merupakan manfaat dari persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Ya, boleh nanti dicatat di rumah. Dijeda dulu videonya. Oke, lanjut yang nomor 2. Sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jawabannya adalah yang pertama, toleransi. Tidak membeda-bedakan antara suku satu dan lainnya. Tolong menolong, gotong royong, dan saling menghormati antar umat beragama. Ini merupakan dari sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Boleh nanti dicatat di rumah. Oke, lanjut yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan peta beserta fungsinya? Ya, jawabannya adalah peta adalah gambar permukaan bumi yang digambarkan pada permukaan datar dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga dilengkapi simbol sebagai penjelas. Nah, fungsinya pembuat peta ini menunjukkan posisi atau lokasi relatif atau letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Terus memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan gunung, sehingga dimensi terlihat dari peta. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Terus memperlihat ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Ini merupakan dari peta dan beserta fungsinya. Nah, lanjut yang nomor 4. Sebutkan komponen-komponen peta. Nah, jawabannya adalah pertama, judul peta. Kedua, skala peta. Ketiga, arah mata angin. Keempat, simbol peta. Kelima, insert. Terus, legenda dan warna peta. Ini merupakan komponen-komponen peta. Terus, lanjut yang nomor 5. Sebutkan contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam daerah masing-masing pada masyarakat Indonesia. Nah, jawabannya adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Terus yang kedua, masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Terus yang ketiga, masyarakat nelayan di
Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Ini merupakan dari pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan daerah masing-masing. Oke, lanjut yang nomor 6. Sebutkan produsen, pengurai, dan konsumen pada gambar rantai makanan di bawah ini. Nah, ini ada gambarnya. Oke, jawabannya. Ya, jawabannya adalah produsen pertama yaitu rumput. Terus pengurai jamur. Terus konsumen 1 belalang. Konsumen 2 katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Lanjut nomor terakhir. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis simbiosis. Oke, jawabannya adalah simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Terus yang terakhir, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Ini merupakan dari jenis-jenis simbiosis. Nah, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, karena video kita sudah selesai, soal kita sudah habis dari tema 5 kelas 5 semester 1. Dan berakhir sudah video kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.